Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita boleh bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini, walaupun dengan penuh perjuangan. Tapi kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Untuk itu saya mau mengajak saudara untuk percaya bahwa pertolongan yang saudara dan saya dapatkan itu hanya dari Tuhan. Katakan, Tuhan, hati kami mau tenang ketika kami berada dalam dekat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hati kami mau tenang bersama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Pertolongan kami datang daripadamu yang menjadikan langit dan bumi, serta isinya semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Untuk itu tidak ada yang perlu kami khawatirkan di dunia ini, sebab ketika kami meletakkan harapan kami, kepercayaan kami, pertolongan kami di dalam Tuhan, maka ada kekuatan, ada kemampuan. Ya Tuhan, pada saat hari ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi firman yang membawa kekuatan. Sebab biarlah apa yang hamba katakan dan lakukan, pikirkan, itu semua atas kehendak Engkau dan untuk menyenangkan hati Engkau. Kami berserah penuh Tuhan, dan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah ketika hamba berkata, Tuhan yang menjamah, ketika apa yang timbul dalam hati dan pikiran hamba, Tuhan yang menjamah. Dan hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, diberikan keseriusan, konsentrasi, menjauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kasih kami menerima berkat-Mu, firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami mau datang dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan dan dalam kesucian yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kasih, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Tentu saja saya berdoa bagi saudara yang saat ini mendengarkan, yang rajin mendengarkan, bahkan juga saudara tidak mendengarkan sendiri, mungkin bersama keluarga, dan saudara juga ingin membagikan ya ke kerabat. Ya, saya berdoa saudara diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus mengabarkan Injil. Puji nama Tuhan, hari ini saya bersyukur sekali karena Bapak begitu baik buat saya, sehingga pada hari ini saya dikasih kesehatan ya untuk bisa tetap terus melayani Tuhan. Siapa yang di sini saudara ketika dikasih kesempatan hidup ya, ketika diberikan satu kali kesempatan dari Tuhan, saudara seringkali berjanji bahwa saudara akan melayani Tuhan ya. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ketika saudara masih diberi kesehatan, Tuhan masih menyembuhkan saudara dari sakit, dan saudara bisa melewati hari-hari saudara, menyelesaikan persoalan permasalahan saudara bersama Tuhan. Itu berarti Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk tetap percaya dan melayani Tuhan ya. Ketika sudah berjanji melayani Tuhan, Tuhan dengar. Jangan lupa, memang manusia ini janjinya suka berubah-ubah, suka lupa ya. Tapi ingat, ketika kita komitmen kepada Tuhan, ayo usahakan kita komitmennya dengan sungguh-sungguh ya. Gunakan sisa waktu hidup saya dan saudara ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil ya. Bukan berarti memberitakan Injil adalah kita berkhotbah ya, atau kita membawa orang untuk datang kepada agama kita, tidak. Tetapi di mana ya kehidupan kita, perilaku kita ini yang memuliakan Tuhan ya. Karena dalam hidup, lewat hidup kita, itu berarti kan kita sudah memberitakan Injil ya. Ketika kita memberikan kasih, kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ketika kita mempunyai attitude yang baik, ketika kita punya pola pikir yang baik, kita punya hati yang luas, maka di situ juga akan ada yang namanya kebaikan Tuhan itu nyata ya. Memuliakan Tuhan lewat hidup saya dan saudara ya, bukan serta-merta berkhotbah, tetapi memberitakan Injil adalah lewat hidup saudara yang apa? Yang menyenangkan hati Tuhan ya, bukan menyenangkan dunia yang sesaat atau mencari muka dengan dunia ya. Tapi kalau orang yang sibuk cari Tuhan, wajah Tuhan ya, maka tidak akan pernah cari muka
pada manusia ya, untuk demi titel, untuk demi jabatan ya. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, siapa yang kita cari, siapa yang memiliki hidup kita adalah Tuhan, maka tidak ada dalam hati kita iri dengki, cemburu ya. Tetapi kita kalau fokus kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin hari diperbaharui. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan, dan judul firman Tuhan hari ini adalah makanan dari surga. Kita membuka di Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, 13 sampai 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menangkarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak sedikit. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Amin, saudara ya. Di Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, bahkan ayat 13 dan 18 ya, di sini Tuhan memberikan makan kepada bangsa Israel yang sebenarnya sedang bersungut-sungut keluar dari Mesir ya. Keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut ya. Mereka lupa bahwa mereka itu sebenarnya berjalan tidak sendirian, tetapi mereka itu bersama Tuhan. Tetapi mereka itu selalu berfokus kepada masalah-masalah ya. Ketika yaitu tadi selalu melihat pada masa lalu. Mereka menganggap bahwa ya saya lebih baik di Mesir, saya nggak akan bakalan kelaparan, saya bisa makan dan ini dan itu. Ya, padahal sebenarnya mereka di sana tuh jadi budak ya. Tapi Tuhan tuh sayang kepada mereka, dan mereka keluarlah dari Mesir ya. Ketika di dalam perjalanan mereka mengeluh lagi ya, menggerutu, marah kepada Musa, ya sebaiknya aku kembali lagi ke Mesir ya, saya bisa makan enak ya. Tapi si Tuhan dengar keluhan mereka, Tuhan kasih makan ya. Saudara, dahsyatnya Tuhan kita ya saudara. Kalau kita sedang mengeluh saja, Tuhan kasih loh yang terbaik ya. Kadang kalau kita mengeluh kepada suami atau istri atau anak, kadang tidak didengar ya. Bisa kita mengeluh begini ya udahlah diterima ya, seperti itu biasanya. Tetapi Tuhan kita itu beda. Tuhan kita itu luar biasa. Ketika yaitu kita mengeluh, dan mereka itu kayak nggak percaya bahwa sebenarnya pemeliharaan Tuhan tuh buat orang Israel itu benar-benar luar biasa ya. Bahkan ya cintanya kepada mereka ya sudah Tuhan kasih ya, Tuhan kasih daging, dan mereka juga tidak berkekurangan, mereka tidak kelaparan, karena mereka Tuhan tuh cinta ya, Tuhan tuh sayang ya, Tuhan tuh memelihara mereka bangsa Israel ya.
Dan memang bangsa ini menghadapi tantangan yang sangat berat waktu di padang gurun, terutama kelangkaan makanan dan air ya. Namun Allah kita tuh Allah yang punya berbelas kasihan ya terhadap siapa umatnya. Bahkan Tuhan tuh sudah berjanji ya akan menurunkan dari langit hujan roti. Dan keesokan paginya selapis serpihan tipis tampak menyelimuti permukaan gurun. Penyediaan makanan yang disebut mana ini terus berlangsung setiap hari ya, setiap hari loh saudara ya, tanpa mereka bekerja ya, mereka hanya mengumpulkan saja ya selama 40 tahun. Wow ya, setiap hari selama 40 tahun Tuhan kasih makan, benar-benar dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Begitu juga ketika Tuhan datang ke dunia ya, Tuhan melakukan banyak mujizat dan memberi makan orang banyak ya. Dan di situ orang-orang mulai percaya bahwa Dia berasal dari Allah ya. Namun Tuhan itu mengajarkan bahwa sebenarnya makanan roti itu siapa? Yaitu Tuhan, yaitu roti Dia sendiri ya, roti hidup yang diutus bukan sekedar untuk memberikan makanan yang bersifat sementara, melainkan juga hidup yang kekal ya. Jadi bagi kita yang lapar dan membutuhkan santapan rohani, Tuhan Yesus menawarkan hidup yang takkan pernah berakhir bersama Allah ya. Untuk itu Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara bahwa sebenarnya makna dari roti itu adalah Tuhan ya. Dia sendiri, yaitu tubuh Yesus. Tuhan sendiri adalah roti hidupnya. Firman Tuhan yang saudara baca setiap hari itu adalah roti hidup yang menyegarkan jiwa, yang memberikan damai, yang memberikan sukacita. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah menikmati roti hidup setiap hari, yaitu dengan membaca firman Tuhan? Ya, ayo jujur. Saudara sini belum pernah sama sekali membaca firman Alkitab, ya merenungkan firman Tuhan ya cuma di gereja saja sebagai rutinitas. Ya, saudara hatinya akan gersang. Ya, saudara benar, orang itu kalau hidupnya ya menjauh dari firman Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, hatinya gersang, hatinya takut, hatinya penuh kekhawatiran, hatinya kegalauan, tidak percaya ya, karena ya fokusnya kepada apa yang dilihat ya. Padahal kalau orang ini baca Alkitab dan merenungkannya setiap hari, itu ada sukacita loh, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada mereka yang rindu ya. Seperti rusa rindu sungaimu, begitupun jiwa saya dan saudara juga rindu. Orang yang haus, yang lapar ya jasmaninya, ya rohaninya, ya datanglah kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah roti kehidupan yang menyegarkan jiwa. Jadi jangan sampai hati tanah saudara ini gersang karena saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, ya tidak membaca firman Tuhan. Ya justru dalam kegersangan, dalam kegalauan, ketidakpastian yang dunia berikan, saudara seharusnya lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, membaca firman Tuhan. Harus wajib setiap hari. Latihlah dirimu untuk merenungkan firman Tuhan, supaya ini pikiran, ini mulut, ini hati menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Ketika kalau kita isi dengan firman, maka percaya kepada saya, ketika ada kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan saya dan saudara, itu kita tidak akan terlalu memikirkan, karena kita isi hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan. Tadi saya barusan men-sharing bersama mama saya, ketika ada seorang yang sakit ya, dia sakit mah, vertigo, bahkan hipertiroid, dan sudah berobat kemana-mana
ya tetap tidak bisa menyembuhkan, ya ternyata dia harus ke psikiater. Ya, namanya psikiater itu kan berarti ada kejiwaan yang sebenarnya harus dibereskan, ya. Jadi saudara, ya kalau itu orang dunia, ya, saya berkata kepada mama saya, memang dunia menyediakan psikiater ya untuk bisa terapi lah ya. Tapi saya nggak tahu bertahan apa enggak, lama apa enggak ya kalau dia nggak psikiater, bertahan apa enggak. Tapi justru saya bilang kepada mama saya bahwa sebenarnya kita tidak perlu ke psikiater, bahwa kita tuh punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan saudara. Kalau saudara ya kegelisahan jiwa saudara itu nggak tenang, datang kepada Tuhan, tersungkur di dalam kakinya dan baca firman Tuhan. Ya, jangan lihat sinetron, jangan lihat film-film yang tidak membangun dan semakin membuat saudara stres ya. Tapi justru sebenarnya kalau saudara sakit, saudara jiwanya guncang, pikirannya stres, sebenarnya saudara tuh sudah tahu, datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan merenungkan, membaca firman Tuhan. Jadi ini sangat penting saudara ya. Ketika saudara sakit, seharusnya saudara lebih sungguh-sungguh cari Tuhan ya. Memang psikiater, saya tidak melarang saudara untuk tidak ke psikiater, boleh saja. Tetapi saudara itu sebenarnya bersyukur bahwa ya saudara yang mendengar saat ini ya belum mendapat jawaban, merasa stres atau jiwanya terguncang, saudara harus datang kepada Tuhan ya. Duduk, berdiam diri, masuk kamar, kunci pintu, berdoa, utarakan isi hatimu kepada Tuhan ya. Ketika sudah utarakan, baca firman Tuhan supaya ada kekuatan ya. Jangan melihat-lihat dan mendengar hal negatif yang membuat kita semakin stres. Kalau orang yang jiwanya terguncang, stres, itu biasanya pasti yang dilihat yang dia tidak sukai akan terus dia berpikir negatif ya. Ketika saya belajar merubah pola pikir, melihat seseorang yang saya tidak suka ya, dengan mungkin kita tahu sifatnya tidak baik ya, terus kita beranggapan ya, kita suka berasumsi. Manusia itu suka jadi peramal, berasumsi ya bahwa dia itu orangnya begini ya, dan akhirnya akan terbawa, memang orangnya akan begitu dan tidak akan berubah. Padahal orang tuh sebenarnya bisa berubah ya. Ketika kita berpikir, jadi itu energi itu akan tersalurkan ya. Contohnya saja, saudara berjalan, berjalan. Ketika saudara berjalan di jalan, saudara berpikir bahwa wah ini sebentar lagi aku jatuh nih karena ada batu ini, atau jalannya nggak rata, misalnya naik motor gitu ya, naik motor terus jalan-jalan kok nggak rata, nih pasti jatuh beneran gitu ya. Ketika saudara lagi sehat-sehat terus tiba-tiba ada yang sakit gitu ya, atau ada yang kena virus, wah jangan deket-deket dia nih, aku bisa kena virus, bahkan akhirnya kena virus. Itu karena alam sadar kita membawa kita pada hal yang sebenarnya nggak akan terjadi ya. Untuk itu saudara, yakinilah hal yang baik yang datang pada dirimu. Jangan yakini pada hal-hal yang tidak baik yang harus menimpa saudara. Jangan mau ya, tapi yakinlah, berpikirlah bahwa saya sehat, saya diberkati, jiwa raga saya diberikan kesukacitaan ya, kebahagiaan ya. Belajar mengafirmasikan diri untuk selalu berpikir positif, selalu berkata hal-hal yang positif ya, supaya hal-hal positif itu datang ya. Jadi sebenarnya tidak ada nasib sial. Yang membuat nasib sial adalah sebenarnya saudara sendiri yang meyakini itu datang pada diri saudara dengan berkata yang sebenarnya tidak akan datang, tapi saudara mengundangnya, iya kan? Kalau saudara berkata negatif, saudara mengundangnya masuk ke dalam tubuh saudara, pikiran saudara, akhirnya ya jadi terjadilah apa yang kamu pikirkan. Untuk itu saudara, pikirlah semua yang baik, kan Tuhan bilang pikirkan semua yang baik ya. Gampang kok pikirkan semua yang baik, tergantung kita mau apa enggak ya. Mau melepaskan hal yang enggak baik, ayo lepasin. Toh itu buat siapa? Buat saudara sendiri.
jangan membuat diri saudara itu merugi karena hal-hal yang sebenarnya tidak usah dipikirkan. Hal-hal yang negatif itu sebenarnya sudah dibuang ya. Jangan membuang diri kita menjadi orang-orang yang merugi karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ayo sekarang kita mau belajar ya untuk selalu percaya bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan menyertai bangsa Israel. Begitupun juga Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Ya, perlindungan Tuhan itu tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah sedikit ya. Bahkan Tuhan tuh setiap hari, jam, menit, waktu Dia ada bersama dengan kita, walaupun kita suka mengeluh, walaupun kita suka berpikir yang aneh-aneh kepada Tuhan, ya aneh-aneh dalam arti berpikir yang buruk, jelek ya, tetapi Tuhan itu setia ya. Kalau manusia sudah nggak mau ninggalin, sudah ada ya. Udah kalau aneh-aneh, susah-susah gitu, orang Jawa bilang, nek angel-angel tinggal wae ya. Atau bahasa Indonesia kalau orangnya ini susah dibilangi, udah tinggalin aja ya. Tetapi kalau Tuhan itu enggak, Dia setia. Justru Dia mencari orang-orang yang kehilangan, terhilang ya. Tuhan angkat kembali. Tuhan datang ke dunia kan untuk menyelamatkan ya, bukan berarti kita terus seenaknya ya. Kita juga harus mengingat bahwa Tuhan tuh negur 1-2 kali oke lah, tapi kalau berkali-kali tidak diingat nanti hati-hati ya. Jadi saya mengingatkan saudara, ketika ditegur Tuhan dengan halus, itu berarti saudara harus cepat-cepat berubah ya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh diingatkan kembali bahwa kami mau dikenyangkan oleh firman Tuhan, roti hidup yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah membuat kami capek bahkan kekenyangan. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau dan kami mau memakan roti hidup, di mana itu firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memenuhi hati kami yang gersang ini menjadi hati yang sukacita, damai sejahtera lewat firman-Mu yang hidup. Ajari kami untuk setia merenungkan firman-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, maka hal-hal baik itu akan menimpa kami dan kami tidak lagi berpikir hal-hal yang negatif, tetapi kami mau mengingat bahwa Engkau setia. Perlindungan-Mu sama seperti perlindungan Engkau pada bangsa Israel. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau beraktivitas. Jagai, lindungi kami agar kami boleh memancarkan kasih Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.